Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran air. Sebelumnya, ada yang tahu gak nih pencemaran air itu apa? Atau ada yang mau berpendapat? Atau sudah baca mungkin? Oke, ya, Karisma gimana? Oke, menurut Karisma, pencemaran air itu pencemaran yang terjadi di air ya. Oke, ada yang mau coba melengkapi atau berpendapat lagi? Oke, ya gimana Sekar? Oke, menurut Sekar itu kalau pencemaran air itu masuknya zat ke dalam air yang menyebabkan air itu tercemar. Oke, bagus ya pendapatnya, pendapat dari Karisma sama Sekar. Kemudian ada yang mau coba melengkapi atau berpendapat lain mungkin? Oke, Dinda angkat tangan. Gimana Dinda? Oke, jadi kalau pencemaran air menurut Dinda itu masuknya zat atau makhluk hidup ke air oleh manusia yang menyebabkan kualitas air menurun sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, bagus ya Dinda pendapatnya. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Oke, mungkin cukup ya. Tadi bagus ya pendapat dari Sekar, kemudian dari Karisma, dari Dinda. Terima kasih untuk pendapatnya. Nah, jadi tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kalian itu benar ya, bahwa pencemaran air merupakan masuk atau dimasukkannya zat, kemudian makhluk hidup, energi atau komponen lain ke dalam air oleh manusia sehingga menyebabkan kualitas air itu menurun. Sehingga air itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya pencemaran air itu banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, coba Ibu mau nanya, menurut kalian pencemaran air itu bisa nggak disebabin sama sampah yang dibuang oleh orang-orang di sungai? Oke, gimana Dinda? Oke, bisa ya, menurut Dinda bisa. Ada yang lain gak nih? Oke, menurut Karisma juga bisa. Oke, nah jadi sampah yang dibuang ke sungai oleh orang-orang itu sebenarnya bisa menjadi penyebab dari pencemaran air. Nah, sampah ini merupakan salah satu jenis limbah, yaitu limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga sendiri dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik yang bisa terurai oleh mikroorganisme dan limbah anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Coba ada yang bisa sebutin nggak contoh dari limbah rumah tangga organik? Oke, Sekar, benar ya. Jadi kalau limbah rumah tangga organik itu contohnya seperti sisa makanan, kemudian kulit dari sayuran atau buah-buahan yang kita kupas. Nah, itu termasuk dari sampah organik atau limbah rumah tangga organik. Nah, benar ya Karisma, berarti contoh dari limbah rumah tangga anorganik itu adalah plastik, contohnya, kemudian kaca. Bahan-bahan tersebut atau sampah tersebut itu sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, selain limbah rumah tangga yang berupa sampah tadi, ada yang tahu gak jenis limbah lain atau penyebab lain dari pencemaran air selain tadi? Oke, Dinda gimana? Ya, benar banget ya. Jadi, terdapat penyebab dari pencemaran air yang lainnya seperti limbah industri. Nah, itu tuh limbah dari pabrik-pabrik yang mengeluarkan produk sampingan yang tidak terpakai. Seperti contohnya itu pabrik tekstil. Nah, pabrik tekstil ini mengeluarkan limbah. Nah, limbahnya ini berupa limbah cairan yang dibuang langsung ke sungai, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh penyebab dari pencemaran air dari limbah industri. Jadi kalau limbah industri itu terkait dengan produk sampingan dari pabrik-pabrik seperti itu ya. Nah, ternyata ada satu limbah lagi yang dapat menyebabkan pencemaran air, yaitu limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini contohnya seperti pestisida atau obat pembasmi hama penyakit pada tumbuhan. Nah, ada juga pupuk kimia. Nah, pupuk kimia ini berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Coba, ada yang tahu gak kenapa pupuk kimia itu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air? Ayo, ada yang tahu gak? Oke, ya Karisma gimana? Tadi kalau menurut yang Karisma baca, terdapat zat fosfat dan nitrat ya. Oke, benar ya. Jadi
Kenapa pupuk kimia itu berbahaya? Karena di sana terdapat zat fosfat dan nitrat. Nah, zat fosfat dan nitrat ini dibutuhkan oleh tanaman sebagai zat untuk pertumbuhan. Nah, ketika pupuk kimia ini tidak terserap ke tumbuhan, dia akan dibuang ke perairan. Nah, ketika di perairan, karena pupuk kimia ini mengandung fosfat dan nitrat, dia akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan atau yang sangat cepat pada ganggang yang ada di permukaan air. Jadi kalau kita sebut itu fenomena blooming algae. Nah, nanti akibatnya biota-biota yang ada di sungai itu akan terganggu ekosistemnya. Karena jika permukaan air itu tertutup oleh algae, tidak ada sinar matahari yang masuk, sehingga kadar oksigen yang ada di sungai itu akan menurun dan akan merugikan biota-biota air yang ada di sungai. Seperti itu ya. Nah, kemudian ibu akan memberikan kalian beberapa gambar ya. Coba kalian amati. Oke, dari gambar yang sudah kalian amati, ada atau tidak pertanyaan yang muncul di benak kalian? Oke, ya gimana Karisma? Oke, pertanyaan dari Karisma yaitu apakah air tersebut tercemar dan apa indikator yang menyatakan bahwa air itu tercemar? Oke. Kemudian ada lagi? Ya, Sekar gimana? Oke, bagaimana dampak pencemaran air terhadap biota air atau hewan air ya? Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari beberapa pertanyaan yang sudah kalian ajukan, kita kerucutkan ya menjadi 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, apa indikator dari air yang tercemar? Kemudian yang kedua, bagaimana dampak pencemaran air terhadap kehidupan hewan yang ada di perairan? Seperti itu ya. Oke, kalau dari 2 pertanyaan yang sudah kita kerucutkan tadi, ibu ingin tahu nih, bagaimana dugaan kalian terkait jawaban dari pertanyaan tersebut? Oke, Dinda gimana? Oke, kalau dilihat dari gambar tadi ya, indikator pencemaran air itu warna airnya berubah. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, akan mengganggu kehidupan hewan di perairan dan hewan akan menjadi mati ya. Oke, berarti dari dugaan sementara Dinda ada yang mau mencoba berpendapat lagi? Oke, berarti dari semua pendapat yang telah diajukan, berarti untuk dugaan sementara kita sama ya. Oke, sekarang ibu akan membagikan LKPD bagi masing-masing kelompok ya. Oke, bisa kalian baca dulu, kemudian kalian cermati. Nah, untuk problem statement dan hipotesisnya, itu kalian bisa menuliskan apa yang tadi menjadi pertanyaan dan apa yang tadi menjadi dugaan sementara yang telah kita buat. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalian melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di LKPD. Kemudian hasil pengamatannya kalian tulis di tabel pengamatan. Kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di LKPD. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke, sudah boleh dikerjakan ya. Oke, sudah selesai semua? Oke, mungkin ada kelompok yang ingin maju terlebih dahulu. Oke, bisa tolong dibacakan kesimpulannya? Oke, jadi kalau menurut kelompok Karisma, indikator pencemaran air itu ada warna yang berubah, kemudian bau, dan pH di atas. Oke, dan pH di atas 7. Oke. Kemudian dampaknya dapat mengganggu ikan dan ikan mati ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kelompok kedua, kelompok Sekar mungkin. Oke, kalau kelompok Sekar itu ada sama, berbau. Kemudian air berwarna tidak jernih. Kemudian untuk pH-nya, oke, berarti untuk pH-nya sama ya, di atas 7. Oke, untuk dampaknya, oke, dampaknya berarti sama ya, dapat mengganggu kehidupan
hewan di perairan dan hewan di perairan dapat mati. Oke, untuk kelompok yang terakhir, kelompoknya Dinda. Oke, kalau kelompoknya Dinda berwarna keruh dan tidak jernih, kemudian untuk baunya berbau wangi, kemudian untuk pH-nya dapat di atas 7 maupun di bawah 7. Oke. Kemudian untuk dampak bagi kehidupan hewan perairan ya, dapat mengganggu kehidupan hewan di perairan dan dapat menyebabkan hewan menjadi mati ya. Benar ya, berarti hampir semuanya sebenarnya jawabannya sama. Untuk air yang tercemar sendiri, pH-nya sebenarnya menurut kalian dapat di atas 7 atau dapat di bawah 7 atau dapat di kedua-duanya? Oke, benar ya. Oke, kalau menurut Sekar tadi di atas 7 saja. Oke, kemudian kalau yang lain? Oke, Dinda dapat di atas 7 dan di bawah 7. Oke, kemudian Karisma? Oke, baru saja membaca tadi bisa di atas 7 dan di bawah 7. Nah, jadi benar ya, apa yang sudah tadi kita praktikumkan benar menurut kesimpulan dari ketiga kelompok, bahwa indikator untuk pencemaran air sendiri itu kita dapat lihat dari warna, bau, dan juga pH-nya. Dari warna sendiri, warnanya itu biasanya keruh atau tidak jernih dan tidak bening, seperti air kita pada umumnya. Kemudian untuk baunya, biasanya itu baunya menyengat, entah wangi ataupun bau busuk seperti itu dikarenakan limbah. Kemudian untuk pH sendiri, sebenarnya pH-nya itu untuk air normal adalah 7. Dan untuk air yang tercemar bisa antara 4 sampai 6, itu dalam keadaan asam. Kemudian dapat dari 8 sampai 9 pH-nya ya, diingat-ingat. Jadi kalau untuk netral itu 7, tapi kalau tercemar dia antara 4 sampai 6 dan juga 8 sampai 9. Dan untuk dampak bagi hewan perairannya, benar ya tadi, hewan perairannya itu dapat terganggu kelangsungan hidupnya dan juga menyebabkan kematian bagi hewan tersebut. Kenapa? Karena di dalam pencemaran air, tadi di dalam zat-zat pencemaran air seperti yang sudah tadi kita praktikumkan, deterjen itu dia memiliki zat kimia anorganik, yaitu penghasil buih. Nah, zat kimia ini tuh sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi sama seperti pupuk kimia yang tadi kita bahas di awal. Nah, dia sama seperti itu. Akhirnya ketika nanti limbah deterjennya ini sampai ke perairan, dia akan menyebabkan blooming algae dan menyebabkan cahaya matahari itu nggak bisa masuk sampai ke dasar permukaan. Nah, akibatnya mikroorganisme yang harusnya bisa berfotosintesis yang ada di perairan seperti fitoplankton untuk penghasil oksigen, nah itu tuh tidak dapat berfotosintesis dan tidak dapat menghasilkan oksigen. Nah, karena itu nanti ikan-ikannya tersebut akan kekurangan oksigen dan lama-kelamaan akan mati. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.